Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, ya man ihtajaba fi suradi qati'izzihi an tudrikahul absar. Wahai zat yang terhalang fi suradi qati'izzihi, di dalam pagar keagungan, an tudrikahul absar, terhalang dari penglihatan, atau bukan penglihatan, dari menemukannya penglihatan, yaitu penglihatan kedua mata ini. Basar, absar itu jam'u basorin, jamak kata majmuk daripada basor. Basor itu kedua mata ini. Anda bisa melihat Tuhan? Tidak bisa. Itulah mata Anda, bukan Tuhan tidak ada. Mata Anda jelas tidak mampu menemukan Dia, melihat Dia tidak mampu. Ay fi izzihi asyabihati bisuradiq. Di sana ada pagar, ya, ada tembok izzahnya Allah. Atau sifat izzahnya Allah itu ibaratkan tembok, sehingga Anda tidak bisa menemukan Tuhan dengan mata Anda. As-suradiqat jam'u suradiqun, bimaknal khimah, yaitu tembok yang dibangun atau tembok yang kokoh. Allati tunsabu an sahlid dari, yang mana tembok kokoh itu dibangun di halaman rumah. Rumah ada halaman, terus tembok. Nah, itu Anda tidak bisa, dengan pandangan mata Anda tidak bisa menemukan Tuhan. Yaitu tidak bisa menemukan Tuhan. Bahkan dengan mata hatimu juga ya tidak bisa menemukan, sampai wujudnya seperti apa tidak bisa ditemukan. Inilah bukan Allah itu tidak ada, tapi Allah memiliki sifat izzah, yang mana izzah itu diibaratkan tembok yang mengelilingi bangunan, tembok yang kokoh mengelilingi bangunan. Itulah keagungan Tuhan, sehingga siapapun itu tidak ada yang setara dengan Tuhan, maka matanya tidak akan pernah menemukan. Fasuradiqatul khiyam wa huwa min idhafatil musyabbah bih lil musyabbih. Faka'annal khimata tamna'u min ru'yati ma ba'daha. Sebagaimana tembok yang kokoh itu akhirnya menghalangi mata kita untuk melihat, menemukan apa yang setelahnya atau di dalamnya. Kadzalikal izzullah, begitupun sifat izzahnya Allah itu adalah tembok. Ay quwwatul azimah, izzah itu adalah kekuatan yang agung, tidak bisa menembus ke sana. Persoalannya bukan Allah bersembunyi,
memang bukan kesetaraan. Ada batas. Ya Anda saja jangankan kepada Tuhan, jangankan kepada Allah, dengan pembesar saja Anda sulit bertemunya. Ya kan? Sulit menemuinya. Ada satpam, ada pagarnya. Sudah masuk ke dalam ditanya, ada penjagaan. Jangan-jangan penjagaan ini justru Anda berasa sulit di situ. Ya. Kadzalika izzullah ay quwwatuhul azimah, yaitu kekuatan Tuhan, kekuatan yang agung. Yamna'u an ru'yatihi bil absar, sehingga penglihatan mata ini terhalang. Kedua mata ini tidak mampu untuk melihat. Ya. Tsumma in urida ru'yatul ihatah. Nah sekarang lalu jika yang dimaksud dengan ru'yah, ya. Jadi nazar, kalau nazoro itu melihatnya dengan kedua mata, ini biasanya hal-hal yang bersifat fisik. Nazar, melihat. Ru'yah itu lebih jeli lagi penglihatannya, dengan penglihatan mungkin kalau itu tuh di scan lebih tajam lagi. Itu ru'yah. Nah sekarang dengan cara ru'yah, dengan cara penglihatan yang lebih tajam lagi, dengan pandangan lebih tajam lagi, pandangan ru'yatul ihatah, fahiya mumtana'un fid dunya wal akhirah, tetap saja dia tidak akan pernah ditemukan. Ya, untuk melihat Tuhan apa adanya, sebagaimana kamu melihat temanmu, ya kan? Pernah melihat temanmu, ya melihat temanmu yaitu kelihatan hidungnya, matanya, telinganya, tangannya, secara umum seperti itu. Kalau macamnya melihat Tuhan seperti itu tetap di dunia, bahkan sampai akhirat pun tidak pernah akan terjadi. Memang Tuhan itu bagian dari misteri juga, dia tidak pernah akan ditemukan. Ya. Boleh orang mengatakan nanti di dunia, di akhirat Anda akan melihat Tuhan. Ya. Sekalipun di dalam Quran orang dikatakan ya, dengan mata telanjang, ya bisa saja pemahamannya bisa tidak seperti itu. Ini artinya kehambaan kita merasakan tidak mampuan kita melihat Tuhan. Dan terlalu berlebihan kesannya kita itu melihat seperti apa. Aku penasaran melihatmu wujudnya. Ini termasuk akhirnya su'ul adab. Allah sudah mengatakan ketika Nabi Musa saja ingin melihat, anzur ilaik, ya, Rabbi arini anzur ilaik. Dia minta diberikan pandangan tajam untuk melihat Tuhan. Seperti apa wujudmu ya Tuhan? Allah sudah menjawab, qala lan tarani. Kamu tidak akan pernah bisa melihat aku. Dia sudah final. Sudah final. Wa in uridu mutlaqan, jika yang dimaksud ini suatu mutlak, artinya mutlak itu nanti pandangannya jangan memaksakan harus Anda melihat seperti melihat temanmu. Aku penasaran nanti matanya seperti apa ya. Ya kan? Itu yang ihatot, maksudnya dengan spesifik. Aku ingin melihat matanya seperti apa, kupingnya. Ya, kalau begitu jangan bermimpi Anda akan melihat Tuhan. Dunia dan akhirat
Tidak akan pernah ditemukan hal yang seperti itu. Nah sekarang jika kamu menginginkan penglihatan kepada Tuhan itu mutlak, artinya mutlak itu seperti kamu melakukan perjalanan naik kendaraan, itu mutlak penglihatanmu. Kamu melihat apa? Ya nggak tahu. Kecepatan saya 80 km per jam. Yang kulihat nggak tahu. Aku bukan melihat orang di sisi jalan, tidak. Aku tidak melihat jalan raya, aspal, tidak. Aku tidak melihat pepohonan, tidak. Aku tidak melihat pemandangan, tidak. Nggak tahu apa yang aku lihat. Nah itu loh, seperti itu penglihatan. Ternyata apa yang kau lihat sebetulnya? Yang kau lihat adalah tujuanmu. Jelas nggak waktu perjalanan? Belum jelas kan? Nah itu. Nanti setelah sampai kota tujuanmu, ya itulah yang kau lihat selama ini. Kamu mau ke Jakarta. Dari Indramayu, sebetulnya yang kau lihat itu Jakarta. Enggak, saya melihat pohon, enggak, bukan pohon. Melihat bukan jalan. Itu tidak jelas, seperti Anda tidak melihat saja. Tapi sampai ketemu Jakarta, itulah yang kau lihat selama ini. Lalu Jakartanya seperti apa? Yang berbeda-beda. Anda mungkin melihatnya, apa yang kau lihat di Jakarta berbeda-beda nanti. Tergantung sudut pandang Anda. Begitupun penglihatan kita kepada Tuhan. Yang kalau dengan kedua mata ini jelas tidak mampu, tapi dengan mata hati, dengan basiro, ini pun berbeda-beda. Tidak bisa disimpulkan melalui gambar, tidak bisa. Semuanya Anda juga tidak mungkin mampu menggambarkan, aku juga tidak mungkin membuat gambarnya. Tidak mungkin. Tapi Anda melihat, aku melihat, kalian juga melihat. Ya, seperti itu. Melihat Tuhan itu dengan mata hati. Nah, sekarang kalau kita melihatnya mutlaqon, ya, fahiya mumtani'atun fid dunya waqi'atun fil akhirah lil mu'minin. Penglihatannya mutlak. Mutlak tuh tadi tuh melihat, tapi apa yang dilihat nggak tahu, nggak bisa digambarkan lihatnya. Itu bagi orang beriman bisa, konon nanti di akhirat. Atau umumnya manusia beriman nanti di akhirat. Tapi ada orang di dunia bisa kok. Bisa. Secara mutlak masih bisa. Orang awam nanti ada di sana. Yang kita rasakan selama ini melihat Tuhan, bagi Anda yang sudah melihat dengan mata hatimu, berbahagialah, bersyukurlah. Itulah yang akan dilihat oleh orang awam nanti di akhirat. Seperti apa yang kau lihat Tuhan selama ini, itu akan terlihat oleh orang secara umum di akhirat. Seperti yang Anda rasakan itu. Fa'izzuhu ta'ala iqtadu hajba ma siwahu. Sifat izzahnya itu akan membuat hijab, akan menghalangi apapun selain dia. Sifat izzahnya. Makanya dari awal dijelaskan Allah melebur asar dengan asar. Ya. Asar itu apa? Ya dunia seisinya, semesta ini yang luas ini asar. Ini dampak-dampak. Katakanlah dampak yang dibuat oleh Allah, makhluk-makhluk dunia. Semesta dunia ini, semesta ini, semuanya seluas ini. Itu kalau dilemparkan kepada arsy, arsy itu asar juga. Katakanlah bayang-bayang. Semesta ini bayang-bayang, akan lebur oleh bayang-bayang juga.
dibuang semesta ini ke dalam ars yang luas ini, dunia yang luas ini, ars seperti tak berbekas. Saking luasnya ars itu asar juga. Belum sampai kepada zat, belum menyentuh Tuhan, baru bayang-bayang saja. Ya. Nah, semesta, ars yang menampung semesta, yang semesta ini dibuang ke ars itu tak berbekas. Arsnya dilemparkan kepada izzahnya Allah, itu tak berbekas juga. Dan izzahnya Allah itu sifat, belum sampai zat, yaitu sifat agung. Ya, di sana ada sifat kekuatan, quwwatuhu al-azimah, yaitu kekuatan yang agung, izzah. Makanya iblis nggak tanggung-tanggung yang digunakan iblis, langsung. Ya. Mungkin kalau pangkat jabatan itu ya sudah paling tinggi. Iblis itu bersumpah untuk menjerumuskan manusia, itu dia sumpahnya menggunakan izzah. Qala fa bi izzatika, dan sifat izzahmu enggak tanggung-tanggung, menandakan serius, enggak main-main. Nah, sifat izzahnya Allah itu sifatnya Allah. Allahnya bukan sifat. Bagaimana mungkin? Tidak bisa dibayangkan. Sifat izzahnya Allah lah yang akhirnya menutupi, menghalangi pandangan apapun selain Allah itu. An ru'yatihi, untuk melihat Tuhan itu terhalang. Ada penghalangnya. Bukan Allahnya tidak ada, bukan Allahnya tidak nyata, tapi tetap. Ya, sekarang kamu pernah bertemu dengan presidenmu? Belum pernah sih. Apakah presiden terhalang? Tidak ada halangan. Presiden tidak ada temboknya. Apa berarti yang menghalangi kamu untuk tidak bisa? Ya itulah, ya pangkatnya itu, kepresidenannya itu, jabatan presiden itu sendiri yang menghalangi Anda bertemu dengan dia. Nggak bisa, saya paksakan. Coba saja, ujungnya ditangkap, kamu memaksakan diri juga. Memaksakan diri, saya harus bertemu, saya akan rakyatnya. Anda malah dipenjara. Apakah pemerintahnya salah? Tidak salah, sebab Anda melanggar. Anda menembus teritorial yang tinggi, terlalu berlebihan. Saya kan rakyatnya, masa nggak boleh? Untuk apa jadi presiden? Tetap kamu ditangkap, maksa begitu tuh. Apa karena presidennya kejam? Tidak. Memang harus diakui ada keagungan, ada wilayah-wilayah tertentu di situ. Bukan salahnya presiden. Kalau kamu ditangkap polisi juga, di penjara, kamu yang salah. Cuma kita memaksakan diri juga, tidak bisa. Semuanya yang berkepentingan saja. Ya kalau mau coba silakan coba. Saya kan rakyatnya, masa nggak boleh bertemu? Coba ke sini bertemu, ya Anda hancur sendiri. Apalagi Allah, itu baru manusia dengan jabatannya. Fa innal aziza ma'nahu al-mani'. Makna daripada sifat aziz ada makna, itu mengandung arti mani. Mani itu mencegah, menghalangi, merintangi.
alladzi la yusilu ilaihi, yang tidak bisa sampai kepadanya. Siapapun tidak akan pernah sampai kepadanya. Ya Tuhan, sekalipun bahasa engkau melihat, engkau dekat, ya tetap sebatas engkau merasakan saja. Kamu punya presiden, ya mah punya. Ada nggak? Ya ada. Pernah bertemu belum? Ya empuh. Sampai akhir jabatannya juga nggak tahu, tidak pernah bertemu. Tapi saya harus mengakui bahwa presiden itu ada. Dibuktikan kinerjanya ada. Hukum, undang-undang, semuanya berjalan. Ada presiden. Bukan tidak ada. Tapi tetap Anda akan sulit bertemu dengan dia. Itulah Al-Aziz. Ya. Makanya raja-raja itu dikatakan aziz. Raja. Gimana di dalam aziz itu ada batas-batas antara rendah dan ketinggian di sana. Yuqalu hisnun azizun, dikatakan hisnun azizun, yaitu benteng yang kuat. Katakan juga ada benteng yang kuat. Idza ta'adzara al-wusul ilaihi, jika ternyata bertemunya sulit kepada Tuhan itu, ya karena ada benteng yang kuat. Bukan Allahnya tidak mau ditemui, enggak. Yang menghalangi Anda, membuat Anda tidak bisa menembus, memang keagungannya itu. Anda tidak bisa memaksakan diri bertemu dengan presiden. Bukan presidennya tidak mau, bukan. Nggak tahu kenapa. Anda sudah ditangkap saja tahu-tahu. Coba aja kalau mau nekat nerobos ke sana. Terus pengawalan, barikade, ditangkap. Mau apa Pak? Mau bertemu presiden. Saya kan rakyatnya. Tidak boleh Pak. Memaksakan diri tidak boleh. Maksakan diri sampai di penjara. Bukan presiden menjarakan Anda. Memang itulah adanya. Ada keagungan. Tidak bisa membayangkan kan Tuhan. Tidak bisa menembus ke sana. Wa qila al-aziz alladzi la yurtaqa ilaihi. Ada yang mengatakan aziz itu apa? Sesuatu tempat yang tidak bisa dijangkau, yang tidak bisa dinaiki, dilangkahi, tidak mungkin bisa. Wakila dikatakan juga, ada yang berkata al-aziz alladzi dhallatil uqul fi 'azamati. Aziz itu sifat aziz. Sifat ini ya, bukan zatnya Allahnya, bukan. Sifat. Anda belum bertemu menemui Tuhan, ya bu, sifatnya yang menghalangi. Yaitu tersesatnya akal di dalam keagungan. Akalmu akan error masuk ke sana. Membayangkan Tuhan seperti apa ya? Masa sih? Apalagi wayadullah, ada tangannya katanya. Lalu tangannya ini jadi salah semua. Sampai yadun tangan, yadun kekuasaan, kebijakan, yadun. Seperti apa? Anda stres deh. Makanya dikatakan tafakkaru fi khalqillah. Sudah kau pikirnya sebatas yang dicipta oleh Tuhan saja. Wala tafakkaru fi dzatillah. Kamu gak usah berpikir bagaimana Tuhan itu bentuknya. Masa sih gak ada bentuknya? Kepalanya wah, Anda kan stres, Anda kan gila sendiri. Itu akal sudah tidak bisa mampu ke sana. Sudah. Jika diumbar akalmu masuk ke sana, ya rasakan sendiri. Akan tersesat akalmu di dalam keagungannya. Waharatil albab
termasuk kebingungan akalnya jadi bingung an idrokinati untuk menemukan sifat-sifat Tuhan. Bagaimana? Wa kallatil al-sunu anistifai madhati, termasuk juga lemahnya mulut, lisan untuk menyempurnakan pujian-pujian kepadanya, sangat lemah. Makanya ketika tahlil subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Paham enggak? Subhanallah wa bihamdihi, Anda memuji Tuhan. Bihamdi, ya. Bihamdi itu Anda memuji itu setelah Anda melihat yang Anda rasakan, kenikmatannya, ya, pemeliharaan yang kau rasakan, pemeliharaan Tuhan kau rasakan, artinya sesuatu yang bisa dijangkau. Subhanallah wa bihamdi, kamu bisa memujinya karena kamu bisa merasakannya, kamu bisa menjangkau. Yang kedua, subhanallahil azim, kamu tidak bisa merasakan. Kamu pujian yang kedua itu tidak akan menembus ke sana. Pujianmu tidak akan menembus ke sana, sudah tidak mampu. Ada pujianmu yang sesuatu yang tidak bisa aku rasakan. Ya inilah, disitulah yang dimaksud mulut ini lemah. Untuk memuji kesempurnaan, memuji dia dengan sempurna amat sangat lemah. Sebab ada al-azim. Ya man tajalla bikamali bahaihi. Wahai zat yang bertajalli ala qulubil arifin, di dalam diri para arif, ya, Allahnya memperlihatkan di sana, ya, menyatakan Allah nyata di sana di dalam hati para arif. Anda yang sudah mengenal seseorang, dia itu ada dalam hatimu. Anda punya kekasih, kekasihmu seakan ada di hatimu, ya kan? Kamu bisa kapanpun bisa mewujudkan kasih sayangmu. Kamu bisa membayangkan dia. Kamu bisa bahagia karena mengingat dia. Tapi kalau selain kekasihmu, tidak akan bisa tersimpan di hatimu. Kamu tidak, temanmu itu tidak bisa dibayangkan lalu membuat kamu bahagia, lalu membuat kamu semangat, tidak bisa. Itulah kecuali kekasih. Nah mereka para arif billah itu memang ada tajalli Tuhan dalam diri mereka. Mereka menyimpan kerinduan, menyimpan cintanya, ada cintanya. Sehingga wajar kalau dia melihat apapun, ya dia melihat Tuhan. Bikamali bahaiha, tajalinya Allah di dalam hati para arif itu dengan sempurna, dengan kemegahan yang sempurna. Ya mungkin dibandingkan dengan orang awam, Anda melihat sesuatu yang megah di dunia ini, menurut Anda sangat hebat megah. Itu menurut pandangan para arif billah gelap, itu kegelapan, redup. Dia sudah melihat kemegahan Tuhan.
Ai bimahasini sifatihi au bisifati jalali wa jamalihi. Mereka para arif itu melihat kebaikan-kebaikan sifat Allah, yaitu sifat-sifat jalal, sifat keagungan, dan juga sifat keindahan. Udah agung, indah. Ya, dia melihat dunia ya redup. Fatahaqqaqat 'azamatuhu al-asrar, fatahaqqaqat 'azamatahul asrar. Keagungan Tuhan itu amat sangat nyata di dalam sir para arif. Asir batilul qulub, yaitu bagian terdalam di dalam hati. Namanya relung hati yang paling dalam. Itu di sana nyata banget. Di dalam sirnya para arif itu ada kemegahan, ada keagungan. Ai kaunahu aziman izaman. Keberadaannya agung. La nihayata lahu. Keagungan yang tidak ada ujungnya. Dicari ujungnya tidak ketemu. Agung. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala, kaifa takhfa wa anta zahir. Beliau lalu meneruskan munajatnya. Bagaimanakah terjadi, wahai zat, engkau itu samar. Samar itu tidak jelas, kurang jelas. Wa anta zahir, engkau zat yang nyata banget. Ya, tidak bisa dibohongi mereka. Ya matahari, jangankan Allah yang menciptakan matahari ciptaannya. Matahari saja orang buta itu percaya kok ada matahari. Padahal sejak lahir dia tidak pernah melihat, tapi dia percaya. Dia tidak melihat matahari. Dari mana percayanya? Bukan karena dipaksakan oleh orang bahwa matahari ada. Kalau nggak ada, pentungi. Enggak. Dia betul beriman, percaya bahwa matahari ada. Apakah dengan kehangatannya membedakan antara malam ketika siang, ketika malam? Ya. Nah sekarang Anda tidak percaya yang menciptakan matahari itu ada. Sesuatu yang ada berarti ada yang mencipta. Yang mencipta itu ada. Tapi kan tidak bisa melihat. Nah inilah persoalannya. Dia keagungan. Dia suatu kekuatan yang agung. Dia ada di balik kekuatan yang agung. Izzah itu. Sehingga dengan matamu Anda tidak akan mampu melihatnya. Dia nyata kok, lebih nyata daripada matahari. Tapi matahari masih bisa dijangkau karena sama-sama makhluk setara dengan kamu. Itu pun matamu juga jadi buram akhirnya. Tidak kuat juga. Sama-sama makhluk. Jadi bukannya Allah itu tidak ada, tidaknya, saking nyatanya Allah itu amat sangat nyata seperti daripada matahari itu sendiri. Apa yang membuat kita tidak bisa melihat ini? Bukan karena tidak ada ketidakmampuan mata kita untuk melihat. Dipaksakan, dikhayalkan, tetap akalmu akan pedot, ngerti pedot, tersesat akalmu. Karena bukan wilayah. Nyata Allah zahir, nyata, amat sangat nyata bizatik.
zatnya. Zatnya. Sampai kapanpun. Allah zatnya ada enggak? Ada. Tapi untuk penggambarannya tetap jawabannya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai dia. Seperti apa? Ya tidak ada yang menyerupai. Saya tidak bisa mengatakan seperti apa. Ya. Kalau Anda mengatakan ada roti atau apa begitu, seperti apa ya kira-kira? Ya seperti ular begitu tuh, kayak ular macamnya. Bisa kan digambarkan? Ularnya ada. Sudah ditemukan. Di dunia sudah dicipta. Tapi untuk mengatakan Tuhan seperti apa, seperti apanya itu belum pernah ada, tidak dicipta oleh Tuhan. Disitulah akal tidak mampu untuk menggambarkan seperti apanya. Sampai Nabi juga ketika bermi'raj, ada sahabat yang bertanya, engkau bertemu dengan Allah? Iya. Seperti apa Allah? Nabi tak sama jawab, laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa digambarkan. Untuk seperti apanya itu tidak dicipta oleh Tuhan. Sering keterangan makan kayak puyang deh nembe semen. Ai fi jamil asya. Di dalam segala sesuatu Allah nyata luhur di dalam segala sesuatu. Anda melihat gunung, Anda melihat, disitulah wajhullah. Wajhu Anda melihat Tuhan. Anda melihat laut, Anda melihat Tuhan. Anda melihat semua makhluk, Anda melihat Tuhan. Disitulah Tuhan meliputi. Kama yaqul ahlus syuhud. Mereka ahli syuhud begitu. Melihat gunung itu, yang terlihat adalah Tuhan. Dia melihat Tuhan. Melihat langit, dia melihat Tuhan. Lalu yang mana seperti aja susah, seperti apanya? Tidak bisa diputuskan. Au bihuduri af'alika wa tasarrufatika. Atau mereka itu melihatmu dengan perilakumu, dengan pemeliharaanmu. Nah, mungkin melihatnya, wah ayam kok bisa melihara anak-anaknya begitu-begitu. Oh ini tindakan Allah, ini Allah baru. Ada prosesnya. Ya, kok bisa ya? Hujan itu airnya dari situ, lalu bisa menemukan itu. Oh ini perbuatan Allah. Sekarang aku bisa melihat Allah. Ini melalui perbuatan dulu. Tapi kalau ahli syuhud, orang yang ahli syuhud, mereka tidak perlu melihat perbuatan. Udah semuanya Allah, 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 Allah. Qala rahimahullah ta'ala am kaifa taghibu antar ruqib. Sama, bagaimana Pak mungkin engkau itu samar atau tiada. Wa antar ruqib. Sementara engkau sendiri itu zat yang selalu mengawasi. Masa mengawasi? Ruqib ay muraqibu lana, yang selalu mengawasi aku fi harakatina wa sakanatina. Bukan hanya mengawasi dari jauh, melihat, enggak. Yang napas kita itu siapa sih yang menggerakkan? Apa kamu sendiri? Nyatanya kamunya lagi tidur, napasnya jalan, akalmu berhenti. Napasnya jalan. Nah, itulah namanya muraqib. Artinya Allah, kedekatan Allah, sekaligus Allah melakukan.
Nah, yang melakukan diri Anda sendiri. Sampai-sampai Anda lagi tidur kentut saja, nggak ngerasa, ya nggak. Itu Allah mengeluarkan anginnya. Wa antar raqib al-hadir. Bukan hanya Allah itu memelihara kita, bukan hanya melakukan kita. Dia hadir. Allahnya hadir, bukan Allahnya di sana terus merintahkan orang lain, malaikat. Enggak, Allahnya yang nyata, yang hadir. Allah hadir bersamamu, bersamamu. Alladzi laisa bighaibin. Tidak ada kata ghaib, adanya ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ghaib bukan ghaib. Kalau ghaib itu kamu. Ketika sekolah sebut Yanto ghaib, Fatimah ghaibah. Ghaib itu maksudnya Anda tidak ada di situ. Kalau Allah ghaib itu tidak bisa dilihat dengan kedua mata ini, dia nyata, hadir bersamamu. Bukan di sisimu, bersamamu. Terserah engkau maknanya apakah dalam dirimu, bersamamu. Nafasmu digerakkan oleh dia. Ghaib itu bukan aladin ghaibi, iman kepada yang gaib-gaib, kauka. Apa urusannya dengan kauka? Terlalu remeh banget orang yang bertakwa. Ya. Itu ciri orang bertakwa. Hudan lil muttaqin, orang yang bertakwa. Alladzina, siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia melihat Tuhan. Dia melihat Tuhan. Nyata sebetulnya. Balik lagi. Anda dalam perjalanan berkendara misalkan, yang kamu lihat itu apa? Nah, dari sini Anda mau ke Surabaya. Anda melihat Surabaya itu ghaib. Bukan tidak ada, ada. Tapi saat itu Anda tidak melihat, ada. Tapi Anda tidak melihatnya, tapi ada. Lalu harusnya dengan apa? Tidak perlu dengan melihat, tapi meyakini. Yakin ada. Dengan keimanan. Am kaifa taghibu antar raqib al-hadir minal muraqabah al-hudur id qad tahsul ihatah bi af'alil ghair wa ahwalihi bil mukamalati wal murwasalati. Wa atabihi, menggunakan kata hadir, beliau menggunakan kata hadir, sudah muraqab, muraqib, sudah memelihara, ditambah hadir lagi. Bukan dari jauh memelihara, nyuruh, langsung Allah sendiri bertindak sendiri. Allahnya ada di situ, Allah nyata di sini, tidak ghaib. Kalau sekolah ghaib, jelas kamu tidak ada. Sifatnya temporer, nggak tahu besok. Kalau besok hadir, ya. Tommy hadir, sebenarnya hadirun, tapi orang hadir. Yang benar itu bukan hadir, tapi hadir. Ini ghaib, ghaib, ghaib. Tidak jelas ada. Besok mau datang nggak tahu. Besok mau hadir atau ghaib lagi tidak tahu. Tapi kalau Allah ghaib, ghaib bukan tidak ada. Matamu yang tidak mampu melihat, dia selalu hadir.
Kenapa ditambah kata hadir? Di annahu la yalzamu minal muraqabatil khudur. Karena kalau sebatas raqib begitu saja seakan-akan tidak hadir. Di sini tambah hadir, Tuhanmu hadir. Idh qad tahsul ihatatu bil af'alil ghair wa ahwalihi. Oleh karena terkadang rasa kehadiran Tuhan itu bisa dirasakan. Ya. Dengan perbuatannya itu kita bisa melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Bisa melihat perbuatan Tuhan, bisa. Itulah kalau Anda paham hikmah, berarti Anda bisa melihat perbuatan Tuhan. Oh begitu, oh begitu. Wal burasalah wa hadza akhiru ma tayassara raqmuhu. Ini keterangan ini merupakan akhir keterangan yang mudah yang telah ditulis ala hadzal kitab al-mubarak, atas kitab ini yang diberkahi, ala wajhin latifin, dengan ungkapan-ungkapan yang santun. Santun di sini mengatakan dambun saja mereka dosa, tidak mengatakan dosa, tapi dengan dikatakan zillah, mengatakan orang maksiat, dia terjebak, ada terjebak dalam terjebak. Ja'alallahu, semoga Allah menjadikan beliau, menjadikan Sarah ini kholison liwajhil karim, ini merupakan tujuan yang murni, tidak lain dihadapkan kepada Allah Al-Karim, bimannihi, semua terjadi tertulis kitab ini oleh karena anugerah Tuhan, wa karumihi, dan juga kedermawan Tuhan. Amin. Tamma dzalika syarhu yaumus sabtil mubarak. Syarah kitab ini selesai ditulis pada malam Sabtu di salasata asyarata, pada tanggal lailata, tanggal 13 malam, khalat min syahri syawal, pada bulan Syawal, min syuhuri sanati arba'in, dari beberapa bulan pada tahun berapa nih? Arba'in ba'da mi'atin wa alfin, 1240. Oke. 1204 Hijriah. Sekarang berapa? Ali. 1444. Ini ditulis pada tahun 1204. Sudah berapa tahun? Nah itulah, sudah 200-an tahun yang lalu kitab ini ditulis oleh beliau. Minal hijratil nabawiyah an sahibiha afdhalus salat wassalam ala yadi afqaril ibad ilallah Abdillah Asy-Syarqawi Al-Khalwati. Yang menulis syarahnya itu, yang menulis syarahnya bersama bernama
Abdullah Asy-Syarqawi Al-Khalwati. Itu menulisnya. Menulis syarah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wallahu a'lam.